Halo, jadi pada video kali ini saya akan membahas implementasi SRS manajemen gudang. Jadi awalnya pada SRS jadi pada awalnya SRS kita yaitu perbedaannya yaitu awalnya ada di pengguna, yang awalnya ada admin, regional manager, asisten manager, kepala gudang dan lain-lain. Sekarang hanya ada 2 profil karena setelah itu seperti fitur-fitur tentang integrasi ke marketplace, ke e-commerce, habis itu accounting, laporan analitik, penjualan itu saya belum implementasikan dikarenakan batasan waktu. Jadi kita langsung ke aplikasinya. Jadi aplikasinya ini aplikasi warehouse. Pada awalnya kita harus melakukan login. Sebelum login kita sebenarnya seharusnya harus membuat akun di register. Ini memilih role antara admin dan staff. Setelah itu buat akun, karena saya sudah membuat akun. Jadi pada tampilan dashboardnya di aplikasi ini akan ada seperti sambutan kini, halo idam, dan total stok yang ada di gudang, dan selanjutnya ada peringatan untuk stok item-item dengan stok yang rendah. Stok rendahnya itu item dengan di bawah 50. Setelah itu di sini ada fitur pencatatan barang masuk. Di sini saya memasukkan nama barang, kode, dan jumlah. Jadi akan saya demonstrasikan. Saya di sini memiliki sebuah dan apabila saya scan, dia akan men-scan kode barcode ini. Tinggal memasukkan nama barang, misalkan tisu, jumlahnya 200, barang disimpan, barang sudah berhasil masuk. Untuk pencatatan barang bisa memasukkan kode secara manual dan juga scan barcode lagi, tinggal pilih jumlah keluar. Sebelumnya ini peringatan, tidak ada peringatan bahwa stok tisu rendah. Di saat saya scan mengeluarkan barang tadi, berarti saya keluarkan 151. Barang keluar berhasil dicatat. Tisu akan masuk ke dalam daftar stok rendah karena jumlahnya ada di bawah 50. Lalu fitur yang lainnya yaitu ada laporan stok. Ini laporan stok apa saja yang ada di gudang ini, bisa melihat barang masuk dan barang keluarnya kapan. Lalu untuk laporan, sebenarnya laporannya bisa diekspor ke file CSV. Jadi misalkan laporan .csv diekspor. Seharusnya ada di pad itu filenya, cuman saya belum bisa menunjukkannya. Lalu di sini ada riwayat audit. Riwayat audit itu kurang lebih sama sih untuk saat ini. Yang terlihat itu masuk, barang keluar, siapa yang user yang bertanggung jawab, yang dilakukan, dan barangnya. Di sini ada detailnya, jumlahnya yang dikeluarkan berapa, kode barangnya. Lalu di sini ada logout, tentu saja untuk keluar dari aplikasi ini. Pada kodenya di sini sebenarnya masih sangat sederhana dan cukup berantakan. Jadi pada kodenya ini untuk Java-nya saya hanya membagi folder, jadi yang menangani data dan menangani UI. Di sini untuk datanya saya menggunakan barang DAO, log DAO. DAO itu data akses objek. Jadi ini gunanya untuk mengakses supaya tidak perlu menulis query berulang-ulang. Di sini adalah app database. Ini untuk database aplikasinya. Lalu di sini ada entity, untuk entity barang, entity data ini. Jadi untuk item barangnya, entity lognya, dan user. Lalu di sini untuk menangani UI, untuk di sini ada audit, log activity. Untuk menangani logikanya, kita ke UI-nya dulu. Jadi pada layoutnya ini yang ada ini. Ini layout audit, ini layout barang keluar, lalu ada barang masuk, tentu saja dashboard. Ini untuk laporan stok, activity main, loginnya, ini daftar, ini untuk scan. Ini untuk card item barang. Jadi untuk menampilkannya menggunakan recycler view. Jadi seberapa banyak yang ada di database, dia bisa menampilkan sebanyak itu. Untuk log juga sama. Untuk stat ini belum terpakai sebenarnya untuk statistik, cuman belum terkejar. Jadi di UI untuk audit log, logikanya itu ada di sini.
entry adapter ini untuk menangani recycler view ya. Lalu out ini untuk loginnya, yaitu main dan register file barang, yaitu di sini ada adapter untuk recycler view barang, recycler view-nya. Nah, recycler view barang ini untuk memunculkan card ya. Nah, di sini ada activity logika untuk barang masuk dan barang keluar. Lalu pada dashboard ini, yaitu dashboard activity logika untuk di dashboardnya, yaitu di sini, dan laporan. Nah, ini activity untuk laporan. Tentu saja untuk logika spinner, ekspor itu ada di sini. Nah, lalu untuk scan, ini untuk scan activity, jadi urusan logika scan tuh ada di sini. Nah, jadi untuk struktur foldernya baru itu saja saya terapkan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.